Dan sebelum memulai, ya, aku ingin memperkenalkan diri dulu. Namaku Isan. Kemudian rekan mengajar saya hari ini ada Karian yang dari tadi sudah menyapa kalian, dan ada juga Kak Dani dan Kak Kezia. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita saling mengenal terlebih dahulu. Mungkin dari kalian dulu, siapa yang mau mulai memperkenalkan diri? Kalau bisa kenalannya pakai bahasa Perancis ya, biar saya boleh, Kak? Oke, Aska. Bonjour semua. Bonjour. Je m'appelle Askia Rahman, je suis Lishong, je habite à Ciawi. Très bien. Merci. Merci. Mungkin setelah Aska nih, kan udah memperkenalkan diri, bisa melontarkan ke temannya gimana cara bertanya namanya gitu ke temen-temennya. Kayak gimana maksudnya, Kak? Pakai bahasa Perancis, jadi gimana caranya kita memperkenalkan bertanya untuk menanyakan nama gitu. Kalau setahu Aska sih, kalau bertanya nama itu bisa komong tutapel komong, sama apa lagi ya? Segitu kayaknya, lupa lagi ya. Ya itu bisa juga. Ya, coba kamu tanya ke Cindy. Cindy, komong tutapel. Je m'appelle Cindy Audiameka. Lanjut, mau coba tanya kenalan lebih umurnya. lanjut apa lagi? Ya. Aku lanjut, Kak. Kamu mau kenalan nama aja atau mau kayak tadi, kayak Aska? Iya. Santai aja nih, kita nggak usah nervous, ini santai aja. Siang-siang nih mau apa? Biasanya tidur kan, jadi belajar gini. Maaf banget nih ya, tapi makanya santai aja lah. Je m'appelle Cindy Audiameka, je suis lycéenne, j'habite à Cimandiri. Habis itu bisa lontarkan lagi nih ke teman kalian. Yang siapa? Raisa mungkin, atau Agiska? Raisa, comment vous appelez-vous? Apa, maaf? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Raisa. D'accord. Raisa bisa. Raisa. Ya. Raisa. Oke. Raisa. J'habite à Bogor. Aku kenalin diri nih. Iya. Mungkin bisa. Sesukanya aja sih. Kalau emang bisanya cuma perkenalin nama, ya nggak apa-apa gitu. Semampunya kalian aja. Bonjour, je m'appelle Raisa, j'habite à Bogor. Je suis nationalité indonésienne. Dah. Merci. D'accord. Selanjutnya mungkin Raisa bisa melontarkan lagi ke kemana, ke teman yang kamu pilih aja gitu. Daripada aku nunjuk mulu kan nanti kesannya nggak enak. Ke Najla ya. Oke. Est-ce que tu habites? Apa? Boleh diulang lagi tadi? Est-ce que tu habites? Est-ce que tu habites à Bogor? Ini udah boleh mulai perkenalannya? Boleh. Langsung aja. Oh, oke. Oke, Bu. Santai aja. sorry. Oke. Bonjour,
Je m'appelle Najla, j'habite à Bogor, je suis lycéenne. D'accord. Nanti setelah perkenalan ini aku sama Titan ini ya, aku coba benerin nih apa yang salah gitu ya, biar kedepannya nanti kalian bisa lebih baik dan benar gitu. Oke, lanjut. Siap, Kak. Amelia mau kemana nih? Najla aja, Kak. Maksudnya panggil aku Najla aja. Oke, Najla, sorry. Najla mau kemana? Ke Rinjani. Oke, silakan. Hai Rinjani. Hai Najla. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Rinjani. Où est-ce que J'habite tu à habites? Oke, sorry. lanjut. Sorry. Où est-ce que tu habites? J'habite à Bogor. Qu'est-ce que vous faites? Je suis lycéenne. Ini udah semua apa? Belum sih Rinjani tadi terakhir Udah. ke Rian ya mungkin ya? Rian belum ya? Atau Amanda juga belum ya? Yang belum tadi siapa sih jadinya? Tanya Aku Rinjani. belum. Saya belum, Kak. Oh, Oke, Amanda aku sama nanya. Rian. Ya, aku Silakan. nanya ke Rian ya. Oke. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Rian Fatin Alam Ramadan. Où est-ce que vous habitez? J'habite à Tajur. Qu'est-ce que vous faites? Je suis lycéen. Oke, terakhir berarti dari Rian ke Amanda. ya, Amanda. Je t'appelle comment? Je m'appelle Amanda Khaila. Qu'est-ce que vous faites? Je suis lycéenne. Est-ce que tu habites? J'habite à Ciawi, Bogor. Rebian. Tadi kan aku udah sempet denger nih kalian semua udah coba memperkenalkan présenter quelqu'un. Sebenarnya udah Banget ya. bagus. Udah bagus ya. Iya udah bagus banget kayak udah tahu cara menanyakannya, cara menjawab. Cuman emang ada beberapa dari kalian yang masih kurang dari pronunciation huruf-hurufnya atau penggabungan huruf begitu dalam bahasa Prancis. Nah, kalian sendiri kalau boleh tahu nih aku mau nanya konjugasi verba être dan avoir itu kalian udah paham belum sih? Apa nggak tahu apa itu? Belum terlalu paham, Kak. Belum, Oh, Kak. jadi belum terlalu paham ya? Iya. Oke. Mungkin mau dijelasin atau Jelasin, kita Kak. langsung kuis aja nih biar Jelasin, Kak. Oke, kita jelasin dulu kali ya. Mungkin Kakak Titan bisa menolong aku nih cara jelasin gimana sih pemakaian verba être, terus kemudian pemakaian verba avoir. Sebenarnya untuk verba être kita bisa ngambil contoh tuh di bahasa Inggris seperti penggunaan to be, is. Nah, di bahasa Perancis tuh to be itu seperti ya to be itu être. Jadi untuk menjelaskan sesuatu kita perlu menggunakan être karena être itu ada konjugasinya dan mungkin kalian udah tahu kalau je itu être dalam je itu menjadi suis, tu itu menjadi a, il, el atau on menjadi a, nu menjadi som,
menjadi Z, dan kemudian il itu menjadi song. Kemudian untuk penggunaannya mungkin bisa ketika menjelaskan profesi, atau tadi aku sempat dengar ada yang bilang nationalité Indonesian itu belum tepat, karena yang benar je suis Indonesian. Tadi saya lupa. Mungkin kalian bisa meneruskan dan melengkapi. Mungkin aku mau nambahin dikit, boleh nggak? Ya, silakan. Silakan Kakak Jadi Dani. gini, biar lebih, kalau aku lebih gampangnya waktu masih pertama kali belajar, gini penjelasan gampangnya sih, kalau ini bahasa Perancis sama bahasa Inggris gitu, sama bahasa Indonesia tuh beda banget ya. Makanya kalau di bahasa Indonesia tuh kita ngomong sifat nih, kayak misalkan aku tinggi, kamu pendek gitu. Itu kan langsung ya, kayak aku langsung ke sifatnya gitu. Aku tinggi gitu, langsung. Tapi kalau di bahasa Inggris, bahasa Perancis, itu nggak bisa langsung kayak gitu loh. Harus ada pengantarnya gitu bahasanya. Nah, pengantarnya kalau di bahasa Inggris itu namanya to be. Kalau di bahasa Perancis itu namanya être gitu. Kalau di bahasa Inggris misalkan bilang saya pendek gitu, itu kan nggak bisa langsung I short, nggak bisa gitu. Harus I am short gitu. I am. Kalau you are gitu, you are short gitu. Harus ada pengantarnya gitu. Begitu juga kalau di bahasa Perancis gitu. Pengantarnya ya être ini gitu. Être itu beda-beda. Kalau je misalkan, misalkan mau bilang saya saya besar gitu. Je suis grand gitu. Tulisannya je suis grand. Nah, kayak gitu. Kok salah. Itu untuk catatan kalian bisa dicatat ya. Aku udah nulis Grand konjugasinya. gitu. Kalau bilang kamu besar gitu, tu es grand gitu. Jadi nggak bisa je grand, nggak bisa gitu. Harus ada être atau pengantarnya bahasanya gitulah gitu. Kira-kira paham nggak penggunaannya gitu? Untuk menyatakan itu tuh untuk apa ya? Être itu untuk ya menyatakan sifat, terus menyatakan profesi, semuanya gitu. Nggak bisa bilang misalkan kalau di bahasa Indonesia kan kalau mau bilang saya saya guru gitu, langsung kan saya guru gitu, langsung ke gurunya. Tapi kalau di bahasa Perancis, bahasa Inggris gitu, bahasa Inggris misalkan nggak bisa gitu, I teacher, nggak bisa, I am teacher gitu, harus ada pengantarnya. Bahasa Perancis juga être gitu pengantarnya, je suis professeur gitu, je suis professeur, saya guru gitu. Juga tadi kalian bilang kan je suis lycéen, saya anak SMA gitu, lycéen kan. Lycéen tuh merujuk ke siswa, tapi siswanya SMA gitu. Kalau mahasiswa itu étudiant gitu. Kayak aku ngomong misalkan saya mahasiswa, berarti je suis étudiant gitu. Nggak bisa je étudiant, nggak bisa gitu. Nah gitu. Untuk sama juga untuk ini kita belum masuk ke avoir ya, lupakan dulu lah avoir gitu. Ntar kita bahas être dulu nih tadi ya. Être pusing ya? kira-kira begitu gitu. Terus mau bilang kami lycéen gitu, berarti nous sommes nih kan, lihat di chat ya itu konjugasinya atau perubahannya. Kalau nous pakainya sommes gitu, nous sommes lycéens gitu. Nggak bisa nous lycéens, nggak bisa. Semua di bahasa Perancis itu
nggak bisa langsung kayak bahasa Indonesia. Makanya emang kalau orang Indonesia belajar bahasa belajar bahasa Inggris Prancis itu emang banyak ini ya, harus menyesuaikan karena banyak konsep yang nggak ada di bahasa Indonesia tapi ada di bahasa Prancis, bahasa Inggris itu. Kira-kira begitu untuk etre. Kira-kira paham nggak sih ya untuk etre gitu? Siap, paham. Beneran nih. Benar. Dikasih ini kali ya, tes kali ya, tes kecil-kecilan kali ya. Boleh, boleh. Aku tulis di chat ya. Ntar kalian coba tulis konjugasinya di etre. Ini ngomong-ngomong, hari ini tuh agendanya awal-awal tuh kita mau ini aja ngobrol-ngobrol sama kalian sebenarnya, kayak nanya apa yang kita belum masuk ke materi, minggu depan baru masuk ke materi yang mau diajarin ke kalian gitu. Kalau hari ini kita ini aja, kita mau ngobrol-ngobrol sama habis itu nanti setelah ini mau ada belajar baca nih sedikit nih. Pasti kan kalian kan pasti kebanyakan sih ya, kalau pengalaman aku di SMA itu kurang diajarin membaca sih biasanya ya. Kayak membaca Setuju. kata-kata Perancis sih. Lebih banyak ke grammar biasanya kalau di SMA sih, kalau pengalaman aku. Tuh. Jadi ntar abis ini kita belajar baca sama nanti ada fun game nih guys. Fun game. Ada hadiah menarik. Itu guys. Jadi gak usah tegang belajarnya kok. Kayaknya udah paham langsung pada nulis suisi semua. Kenapa Raisa? Kalau di kita malah lebih sering ngomong dan baca dibanding grammarnya ya. Oh gitu. Iya, Iya. aku sih ngerasanya gitu. Ya beda berarti ya. Nggak apa-apa sih, nanti kita lancarin baca aja. Nanti kan kita juga di minggu-minggu selanjutnya ada pembahasan soal gramernya juga, kosakatanya juga dilengkapin gitu. Kayaknya udah paham ya soal etre ini, udah jago-jago banget deh. Siap, sudah. Wih, udah yakin. Oke deh kalau gitu, kayaknya masuk ke ini aja kali ya, materi gimana sih cara melafalkan di kata-kata di dalam bahasa Prancis gitu. Soalnya kan tadi aku juga sempat denger ada beberapa dari kalian yang kurang cara mengucapkannya gitu. Mungkin dari Kak Kezia bisa menampilkan presentasinya. Oke, bentar ya. BTW, belum di ini nih, request buat Sebenarnya tricky sih, kayak kalau dipikirin banget jadinya rumit, tapi kalau dibiasain bisa kok. Karena kan bahasa ya emang harus gitu, belajar tiap hari, nggak bisa yang kayak matematika dihafal satu hari satu malam langsung handal gitu, susah gitu. Untuk avoir mungkin bisa nanti deh, karena nanti sebenarnya materi kita di hari-hari berikutnya itu nanti kita bakal mendalami juga. Kan kalau tadi ini awalnya sebenarnya mau ngobrol-ngobrol aja sama mungkin kalian ada yang mau ditanyain, jadi kami jelasin sedikit lah gitu untuk mereview materi kalian di sekolah gitu. Nah nanti hari-hari berikutnya kita belajar lebih dalam kok soal etre, avoir dan lain-lain deh pokoknya gitu. Oke, nah sekarang aku mau jelasin gimana caranya ngebaca huruf-huruf di dalam bahasa Prancis, karena berbeda
dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tapi nggak semuanya kok, nggak semua huruf. Aku udah coba pilih-pilih yang mana yang menurut aku penting untuk kalian tahu gitu. Dan kalian bisa pelajari. Oke, coba langsung next aja, Kak Keja. Nah, yang pertama itu huruf C, kalau di dalam bahasa Indonesia ya. Nah, di huruf C ini ada dua kemungkinan nih cara pelafalannya. Kadang kita bisa ngomongnya itu K, kadang juga bisa ngomongnya C, tergantung dia bertemu dengan huruf apa. Nah, ini dia. Kalau huruf C bertemu dengan huruf A, O, U, itu pasti kita harus menyebutkannya dengan dilafalkan K. Sedangkan kalau C bertemu dengan I, E, dan Y, atau di dalam bahasa Indonesia itu Y, itu pelafalannya menjadi S. Contohnya bisa dilihat sendiri, kalau C bertemu dengan A tadi, kafe, jadinya kafe, bukan cafe, atau safe. Jadi kafe. Ini mudah sih kalau yang ini. Dan sama halnya dengan C bertemu dengan E. Jadi sanctur, bukan cangtur atau kentur. Bukan begitu. Nah, di sebelah kanan nih udah ada exercise kan? Coba, aku nggak mau nunjuk dulu deh. Coba ada yang mau volunteer cara ngebaca dari 3 kata ini. Siapa Saya yang boleh. mau coba? Oke, Aska. Yang pertama, Yang pertama dulu aja. ya, Kalau mau yang tiga-tiganya kan- silakan deh. Oke. Kan itu ada C ya. C-nya ketemu Ya. huruf I. Jadi dibaca citron. Better bien. Nah, yang Lanjut itu ya. ada C, yang selanjutnya ada C ketemu E. Dibacanya pakai huruf S. Jadi gimana? Jadi kalau ketemu E jadi sorry. Gak Jadi apa-apa, santai. genial. Dibawa santai aja. Yang ketiga C ketemu A jadi K. Jadi kalau yang kedua tadi cara pelafalan secara utuh di kata itu gimana? Ketemu jadi Yang depannya aja mungkin, yang Kes. belakangnya nggak usah. Kes. Harusnya Kes sih. Yang kedua menurut Aska, Kes. Iya. Tapi kurang tahu juga. Tapi di sini Gak ketemu apa-apa. E soalnya. Jadi yang benar itu sebenarnya C, bukan Kes. Kenapa C? Balik lagi tadi. Karena C itu bertemu dengan huruf E. Ya. Jadi dibacanya S, bukan K lagi. K itu bertemu dengan huruf A, O, dan U. Itu ya, ingat-ingat ya. Jadi bacanya C, genial. Nah, yang ketiga tadi Aska udah benar. C ketemu A, jadinya K, karakter. Nah, ada lagi nih huruf kedua. Huruf kedua yang penting menurut aku tuh huruf E. Nah, kalian kan tadi udah bacanya E. Sebenarnya kalau di bahasa Prancis, huruf E ini bacanya E, bukan E. E itu dibaca ketika huruf E bertemu dengan aksong. Nah, aksong mungkin kalian kayak merasa bingung ya. Aksong tuh di dalam bahasa Prancis ada dua. Ada aksong graf sama aksong tegu. Bedanya gimana, Kak? Aksong graf itu yang garisnya dari kiri nih, kiri atas ke bawah kanan. Nah, sedangkan yang tegu itu dari kanan atas ke kiri bawah. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan E atasnya itu ada rambut-rambut yang berbeda-beda itu bacanya pasti harusnya E. Nah, bedanya graf sama akson tegu itu beda lagi cara pelafalannya. Kalau akson tegu kita ngomongnya kayak orang Indonesia biasa nih, ember kayak biasa. Nah, tapi kalau akson graf kalian harus mukanya jelek dulu E-nya. Jadi ngomongnya kayak agak di dalam gitu. Gitu. Coba mungkin bisa dipraktekkan bersama-sama perbedaan antara graf sama aksong tegu. Ya, aksong tegu dulu. Biasa. E. E.
Oke. Biasa ya, itu sama kayak bahasa Indonesia lah ya. Kalau aksen graf gimana? E. E. Jadi kayak lebar. E. Jadi harus dijelekin dulu mukanya. E. Ya, emang agak susah awal-awal. Tapi emang itu emang bedanya begitu. Cuman untuk pemula ya ya coba di ini biasa dulu, nanti kalau misalkan didalemin gitu baru emang harus dibedakan antara graf sama aksen tegu. Nah, balik lagi nih ke huruf E. Gimana sih cara membedakan huruf E sama E ini kalau misalnya kita lagi baca kata nih. Nah, huruf E tadi kan udah jelas ya, ngomongnya E. Nah, kalau huruf E bisa juga nggak perlu pakai rambut tapi ngomongnya tetap E. Kalau dia ketemu sama huruf F, R, L, dan S. Itu penting tuh. Keempat itu kalau misalkan ketemu sama huruf E, jadinya E. Contohnya gimana? Kayak tadi, C. Bukan se, jadi C. Nah, itu tadi Kakak Dani udah coba nolong ditulis di chat perbedaan aksen tegu sama aksen graf. Belum, Kakak Keisha belum masih. Nah, sampai sini masih bingung atau udah jelas nih huruf E? Kalau masih bingung, aku coba jelasin lagi lebih jelas gitu. Kalau misalkan udah jelas, masih bingung, Kak. apa yang dibingungin? Apa ya, cara ya mungkin dari ngebedainnya masih bingung gitu. Ngebedain antara apa? Antara Yang apa tadi yang pertama itu? yang graf sama tegu ya? Iya. Ya mungkin untuk pemula nggak perlu dipikirin dulu ya itu ya. Emang nggak terlalu ketara sih jelasnya. Cuma Iya, nggak terlalu dalam ketara penulisan sih. itu cukup berpengaruh. Iya. Aku mau tambahin Ya, Kakak Dani silakan. bedanya aksen tegu sama aksen graf itu. Kalau tegu itu E-nya tuh lepas gitu. Kayak egalite gitu. Kayak lepas aja gitu. Kayak ngomong lepas dibaca. Tapi kalau Kakak Dani dibaca eksersisnya. oh iya lupa, maaf. Ember gitu. Gak apa-apa, ya udah berarti dua lagi. Tapi kalau aksen graf itu E-nya tuh kalau tegu tadi aksen tegu itu keluar E-nya, graf itu masuk gitu. Kayak contohnya gini, aku tulis di chat. Itu kan. Itu masuk ke dalam gitu. E-nya tuh kayak di dalam lidah gitu E-nya. Itu kan bukan kayak bukan dikeluarin gitu, tapi masuk ke dalam kayak kita masukin itu ke dalam mulut gitu. Kalau aksen tegu itu keluar mulut. Kalau aksen graf itu masukin ke dalam mulut gitu. Itu sih tipsnya biasa. Kalau aku bedanya coba aja ngomong tapi usahain E-nya itu nggak keluar gitu, ada di tenggorokan. Ngerti nggak? Coba. Ngomongnya E-nya di tenggorok. Nah, ya gitulah. Kalau aku sih bedainnya ya antara aksen tegu sama aksen graf gitu. Tapi sebenarnya untuk sekarang belum perlu terlalu dipermasalahin sih, karena yang itu cuma berpengaruh di penulisan aja. Iya, betul sekali. Makasih Kakak Dani sama Kakak Titan. Tadi eksersisnya udah sempat di-reveal ya sama Kakak Dani. Jadi coba ada yang mau yang nomor 2 sama nomor 3 mungkin. Nomor 1 juga udah lupa sih paling. Kalau tidak ada yang volunteer nanti aku tunjuk. Yang nomor 2 Moji. Gimana?
Yang nomor 2, mo shi. Oke. Angje itu. Iya, tadi sama kakak Kezia udah dibenerin ya. Jadi udah lumayan benar, tapi lebih baiknya lagi ngomongnya manger. Kenapa R-nya nggak dibaca? Nanti kita bahas. Jadi manger ini, kenapa itu tadi balik lagi ke yang rules yang udah aku sebutin tuh. Diikuti dengan huruf R, L, S, dan F. Jadi ngomongnya manger, bukan mange, bukan mange, kan gitu. Yang ketiga, yang terakhir, ada yang berani? Regarde. Très bien. Untuk pemula emang benar, udah agak benar regarde, tapi lebih benernya lagi regarde. Nah, pasti kalian bingung kenapa regarde, kenapa kok nggak regarde? Karena kan kalau lihat peraturan tadi ada R. Nah, ini disebut sebagai pengecualian di dalam bahasa Perancis. Jadi banyak sekali pengecualian yang ada di bahasa Perancis. Nah, gimana caranya tahu? Ya mau nggak mau kita harus ngafalin atau terbiasa dengan itu. Gitu. Jadi yang benar regarde. Tapi tadi udah benar tuh jawabannya. Karena yang di belakang itu ngomongnya Oke, lanjut ke huruf berikutnya. Kalian udah ngerti kan sampai sini? Huruf C dan E? Siap, sudah. Oke. Sekarang huruf G. Huruf G ini ada dua kemungkinan. Bisa dibaca G, bisa dibaca J. Nah, bedanya gimana? Kalau G, balik lagi tadi. Kalau ketemu A, O, U, dan konsonan, itu disebutnya atau dilafalkannya sebagai G. Sedangkan I, E, dan Y itu J. Contohnya kayak gare ini ngomongnya gah. Dan kalau aubergine, aubergine. Gitu. Udah ngerti belum? Salah peraturannya udah mulai ngulang-ngulang kan tadi ketemu AOU, ketemu Y. Kalau misalkan belum begitu ngerti bisa bertanya atau sudah paham kan ya atau belum? Oke, biar makin ngeletek nih, biar makin nempel di otak, coba ada 3 kata itu di eksersis huruf G. Mungkin aku tunjuk aja kali ya biar seru. Rian kali Rian. Namanya sama Rian. Tiga-tiganya apa satu? Ya, 3-3-nya boleh. Biar makin nempel nih. Yang pertama gimana? Yang pertama itu Garcon. Bagus, udah sangat bagus. Tapi tadi oke, kelarin Nggak dulu deh. apa-apa, ini aja dulu. 1-3 dulu baru aku jelasin yang mana yang salah. Biar enak. Kalau yang kedua kedua itu jadinya gentil. Oke. Kalau yang ketiga itu manggens. Oke, très bien. Udah bagus tadi, ada yang beberapa udah benar. Tapi yang pertama nih, kalau kita ngomong lagi kan tadi udah sempat belajar ini yang huruf C, E. Nah, tadi kan tuh ada tuh yang gentil. Tadi sebutnya Rian tuh ngomongnya gentil ya. Nah, Iya. itu sebenarnya gentil, bukan gentil. Yang pertama itu
tadi Rian nggak garson ya? Jawabnya ya? Atau aku salah dengar? Garson ya? Yang benar bukan garson, tapi garsong. Cuman pelafalan untuk GA-nya udah benar, garsong. Karena bertemu dengan A. G tadi juga udah benar, J. Gentil. Nah, yang terakhir ini emang agak tricky. Yang benar, mangjong. Gitu. Kenapa? Kenapa harus mangjong? Kenapa nggak manggong? Karena tadi, balik lagi, si G ini bertemu sama huruf E. Jadi mangjong. Gitu. Nah, selanjutnya huruf H di dalam bahasa Indonesia atau huruf H di dalam bahasa Prancis. Kalau misalkan belum ngerti, langsung tanya aja ya. Soalnya aku takutnya kalian kurang nangkap atau gimana. Kak mau bertanya, Kak. Oh iya, apa? Kan yang itu yang di bagian G dibaca tadi, yang pertama itu dibaca apa tadi? Garsong. Nah, garsong. Kenapa dibacanya song? Kan soalnya tadi Azka lihat kalau C ketemu O itu dibacanya K. Nah, pertanyaannya pinter. Jadi di dalam bahasa Prancis ada huruf C yang biasa. C yang biasa dan ada juga C yang unik nih. Spesial. Nggak ada di Indonesia, nggak ada. Namanya CCD. CCD itu yang ada buntutnya tuh. Tuh kelihatan kan tuh garsong ada buntutnya kan Oh C-nya. iya, ada. Nah, ini Bukan kotoran di layar ya. ini konteksnya jadinya bukan C lagi, bukan huruf C. Jadi CCD. Nah, dia selalu dilafalkannya tuh C begitu. Garsong. Ini pinter banget pertanyaannya nih dari Aska. Terima kasih, Kak. Udah jelas sekarang. Oke. Lanjut ya ke huruf H. Di huruf H ini, tadi aku sempat di awal-awal tuh ada yang ngomong H-nya dibaca ya, habit. Kalau nggak salah aku dengarnya gitu. Nah, di bahasa Prancis, huruf H itu tuh dilarang. Dilarang untuk dibaca. Nggak pernah dibaca sama sekali. Mau di depan, mau di tengah, mau di belakang kata, itu selalu diasingkan. Kasian ya. Jadi contohnya kayak hotel, itu bukan hotel, tapi hotel. Gitu. Ada yang mau nyoba eksersisnya? Saya mau, Kak. Oke, silakan. Honnêtement, honorable, om. Wah, ini bener-bener Bagus bagus sekali. ini, Mikaela. Udah belajar kamu ya. Jadi emang bener ngomongnya gitu. Honnêtement, honorable, sama om. Très bien, très bien. Kalau misalkan ada yang belum paham bisa ditanya lagi ya. Oke, lanjut next. Kak Keja. Oke. Nah, tadi kita udah sempat nemu nih beberapa kata yang N, tapi kok dibacanya kayak tadi garson, kok garsong sih? Gitu. Ini huruf N. Huruf N ini bisa dibaca jadi sengau. Kalau ketemu huruf vokal dan diikuti oleh huruf konsonan, tapi selain N. Jadi kalau misalkan N-nya dempet, contohnya kayak gini nih, aku tulis di chat. Nah, kalau gini, jadinya bukan Indonesian lagi, Indonesian, karena N-nya dempet, ya gitu. Tapi kalau misalkan N-nya sendiri di belakang, atau dia huruf dengan huruf vokal, atau huruf konsonan gitu, jadi sengau, begitu bacanya. Ada yang mau nyoba? Aku boleh deh, Kak. Sini. Oke. Yang pertama, bum-bum. Kedua, Indonesian. Ketiga,
maison. Oke. Mungkin aku periksanya setelah azan kali ya. Soalnya lagi azan kurang Siap, enak Kak. gitu kalau aku sambil jelasin. Kita break azan dulu ya. Oke, kayaknya udah ya. Tadi aku mau coba periksa Cindy ya tadi ya yang coba baca ya. Yang pertama tadi udah benar bongbong. Yang kedua nih yang sedikit lagi benar, bukan Indonesian, tapi Indonesian. Gitu. Kenapa? Kenapa Indonesian? Karena depannya itu I. Setelah I itu ada N. Nah, tadi ingat lagi tuh yang ketika bertemu dengan huruf vokal, pasti otomatis langsung. Jadi bukan in. Nah, terus kenapa nggak Indonesian? Karena I di dalam bahasa Prancis itu kalau di awal kata secara umum ngomongnya itu kayak karena ketemu dengan N. Jadi begitu. Paham nggak? Atau kalau kurang paham bisa tanya-tanya ya.
Oke, oke. Oke, Kak. Oke, Kak. Oke, lanjut ya. Ini kalau nggak salah yang terakhir nih, huruf terakhir nih, yang penting. Huruf terakhir tuh ada huruf Q. Di bahasa Prancis itu agak unik ya. Huruf Q ini pasti dia selalu nempel sama yang namanya U. Dia selalu berbarengan. Tapi kasihannya adalah huruf U itu nggak pernah dianggap. Jadi cara ngebacanya gimana, Kak? Cara ngebacanya U-nya dihilangin aja. Misalkan kayak question ini, question. Bacanya bukan question, tapi bacanya question. Langsung lompat ke huruf selanjutnya. Jadi habis Q, U-nya dihilangin, langsung huruf berikutnya. Question, bukan question. Gitu. Jadi U-nya anggap aja dia lagi kemana gitu. Oke. Udah mengerti? Mengerti, Kak. Oke, ada eksersis nih terakhir nih. Buat yang baca huruf. Ada yang mau nyoba? Saya mau nyoba, Kak. Oke. Boleh, Kak? Kenapa? Boleh. Ya boleh dong, masa nggak boleh? Soalnya tadi ada yang ini juga. Oh ya, siapa tadi? Kalau misalkan ada yang belum nyoba, dikasih sama yang belum dulu aja. Tadi aku soalnya nggak dengar. Amanda ya tadi yang ngomong ya? Selain... Iya, saya, Kak. Oke, Amanda deh coba. Yang pertama itu carré, terus kele, Hmm. sama ke. Oke. Penerapannya agak benar, tapi sebenarnya ada yang salah dari itu. Balik lagi tadi kan aku udah jelasin ya. Nah, itu di akhir kata, dan dia juga nggak punya rambut nih kan. Nggak punya aksong. Jadi dianggap nggak ada dibacanya. Jadi kayak ngomongnya quatre. Quatre. Kayak samar-samar ada e-nya, tapi nggak jelas quatre. Quatre. Gitu. Nah, kalau yang kedua itu bukan kele, tapi kel. Kenapa kel? Sama tadi yang aku udah jelasin yang nggak ada rambut, tapi di akhir kata juga nih. Gitu. Sama yang terakhir itu bukan ke, tapi ke. Kenapa ke? Karena nggak ada rambutnya. U-nya gak dianggap. Iya, lanjut langsung ke huruf berikutnya. Begitu. Udah paham? Kalau masih belum paham, aku bisa jelasin lagi. Oh, Kak, mau nanya. Iya, mana tuh? Kan yang huruf Q itu yang terakhir ada ke ya. Itu U sama E-nya sama-sama gak dianggap. Jadi gimana tuh dibacanya? Nah, ini beda lagi nih kalau gini. Kalau kan ke U-nya udah nggak dianggap nih. Iya. Terus kalau misalkan nggak dianggap, berarti kan kita harus lompat ke huruf berikutnya. Iya. Nah, dia di terakhir kalau nggak dianggap juga ntar bacanya bukan, jadinya aneh. Nah, itu jadi pengecualian, jadinya bacanya ke. Bukan ke, kan bingung ya, ke. Bingung. Gitu. Jadi langsung lompat. Jadi emang banyak Prancis tuh yang harus kita pahami, langsung apalin gitu. Emang banyak pengecualiannya. Iya gitu. Oke, Tapi terima kasih, Kak. ya tuh Kakak Dani suka ngelawak ya. Jadi gitu, emang tapi secara umum di samar-samarin gitu sih. Cuman ini emang ke harus dibaca karena U-nya udah nggak dibaca soalnya. Masa kayaknya nggak dibaca juga. Jadi Q doang ntar. Oke, paham? Paham, Kak. Oke. Lanjut Kak Kezia. Nah, untuk materi ini Titan ya, Kak Titan jago nih. Nah, tadi kan seperti yang udah sempat disinggung sama Kak Rian, ada beberapa huruf yang
dibunyikan atau nggak diucapkan kalau dalam bahasa Prancis. Nah, umumnya huruf-huruf tersebut adanya di akhir kata seperti, dan biasanya tuh hurufnya S, P, H, E, T, D, S, Z, dan X. Nah, apabila mereka ada di akhir kata, maka huruf-huruf tersebut tidak diucapkan seperti yang pertama. Contoh yang pertama itu S-nya ada di akhir, jadi tidak dibaca, maka dibacanya Louvre. Kemudian yang kedua, P-nya tidak dibaca, jadi dibacanya Tro. Kemudian yang ketiga, ada yang bisa baca nggak? Ada yang mau coba? Mau coba deh. Boleh. Jadi regarde. Très bien. Sudah hampir betul, tapi karena tadi yang seperti dijelaskan oleh kalian sebelumnya, R dan E yang pertama itu dibacanya E. Jadi harusnya yang tepat tuh regarde. Regarde. Kemudian selanjutnya ada yang mau baca? Om. Ya, sudah betul. Kemudian selanjutnya ada yang mau coba atau Cindy mau coba lagi? Saya mau coba. Boleh. Jadi petit. Betul sekali. Selanjutnya ada yang mau coba selain Aska dan Cindy, sepertinya dari tadi mereka terus yang menjawab. Fro. Ya betul. Kemudian selanjutnya Fu. ada lagi yang mau? Ya, kerja. Kemudian yang selanjutnya, buat terakhir ada yang mau langsung baca dua-duanya? Ave. Vo. Terima kasih Najla. Kemudian selanjutnya kayak Kezia, boleh. Kemudian ada gabungan-gabungan huruf dalam bahasa Prancis yang kalau saling bertemu bunyinya jadi berbeda. Seperti huruf vokal yang pertama itu A dan I, ketika A dan I berdampingan maka dibacanya jadi O. Seperti dalam contoh yang ini, A dan I itu berdampingan maka dibacanya jadi So. Kemudian O dan I, ketika O dan I berdampingan dibacanya itu Wa. Seperti dalam tulisan avoir yang O dan I-nya berdampingan maka dibacanya avoir. Kemudian O dan I kalau ketika berdampingan mereka dibaca seperti U dalam bahasa Indonesia, U biasa, seperti dalam kata su, karena O dan I-nya berdampingan maka dibacanya jadi U, dan karena S di akhir ini dibaca maka jadinya dibacanya su. Kemudian yang terakhir itu E, A, dan I. Nah, kalau mereka ini berdampingan maka dibacanya jadi O. Seperti dalam kata bote, karena mereka berdampingan ada di tengah itu, jadi dibacanya bote. Kemudian untuk huruf konsonan, huruf C dan H ketika berdampingan dibacanya si. Seperti dalam kata siang, C dan H-nya berdampingan jadinya si, bukan siang, bukan siang. Kemudian G dan N yang berdampingan dibacanya nyeh, seperti kalau bahasa Indonesia itu nya. Contohnya minyon, yang J dan N-nya berdampingan. Kemudian P dan H, ini seperti dalam bahasa Inggris ya, mungkin udah familiar kalian. Dan dibacanya jadi F, seperti telepon, yang tulisannya P dan H-nya berdampingan jadinya F. Dan kemudian S dan C. Kalau ini mengikuti tadi aturan baca huruf C, kalau bertemu dengan A, I, dan O, maka C-nya itu dibaca seperti K. Dan kalau bertemu dengan E, I, dan Y, maka C-nya dibaca seperti S. Seperti dalam skrip, karena C di sini bertemu dengan huruf konsonan R, maka dibacanya C-nya menjadi seperti K. Kemudian dalam kata siang, karena C di sini bertemu dengan I, maka dibacanya jadi seperti huruf S. Sampai sini sudah mengerti atau masih kurang jelas? Atau saya kecepatan jelasnya?
vertikal kalau ada catatannya. Selanjutnya, Oke, selanjutnya nih kan kita udah sama-sama ngeliat nih tadi penjelasan dari Kak Titan sama aku. Kita langsung ke tes kecil-kecilan lagi ya untuk kalian nih. Gimana sih cara ngebaca kata ini yang ada bendera Prancis nih? Apa sih sebenarnya nih? Ada yang mau berani mencoba? Saya mau coba. Oke, Aska, silakan. Itu yang dibaca yang di atas atau yang di bawah sih? Semuanya dong. Aduh. Ini ada di layar. pelan-pelan aja, pelan-pelan aja. Iya, pelan-pelan. Yang pertama liberté. Bener gak sih? Lanjut aja dulu, nanti aku Oke. periksa sampai selesai. Yang kedua egalite. Yang ketiga fraternité. Terus yang bawahnya Republik Française. Oke, dari tadi ada yang benar, ada yang kurang benar. Jadi yang pertama, mungkin Kakak Titan kali yang mau ini ya, yang Ya, bisa kali ya. untuk tadi kan sudah dijelaskan oleh kalian kalau ada aksonnya di akhir itu E-nya disebutkan. Jadi yang tadi yang liberté itu udah benar. Kemudian yang egalit itu harusnya egalite, kemudian fraternité. Nah, yang Hongse tadi sudah benar juga sih. Nah, yang lainnya juga salahnya cuma di penyebutan E yang di akhirnya itu. Iya, mungkin tadi Aska kurang di ini pemahaman yang E tadi, yang ada rambutnya itu selalu dibacanya egalite jadinya, fraternité gitu. Bukan fraternit. Mau tanya dong Kak? Ya. Yang kalau E itu kan kalau ketemu FRLS itu dibacanya E atau E? Kalau ketemu FRLS itu E jadinya. Jadi E ya Kak? Jadi E. Jadi E, oh, oke. Oke, yang kedua. Mau baca Kak? Oke. Wah, gantian dong. Aska mulu nanti. Yang lain, siapa yang mau coba? Pasti udah tahu dong ini klub apa. Oke, Pak. Oke. Silakan. Paris Saint-Germain. Udah bagus itu tadi ngomongnya loh. Paris Saint-Germain. Tadi gitu ya? Iya. Trebiang. Udah bagus tadi. Paris, S-nya nggak dibaca. Saint, N-nya itu jadi on. Nah, ini bukan Germain. Germain. Iya, ingat lagi tadi yang konsep yang di awal. Germain. Oke. Lanjut. Merci, Kak. Iya, sama-sama. Ini perempuan nih biasanya. Aku mau. Oke, silakan. Chanel. Oke, udah bener. Berarti penjelasan Titan jelas sekali ya. CH langsung jadi Syah. Oke, Trebiang Cindy. Lanjut. Saya mau Kak. Aska mulu dari tadi. Yang lain dong, kasih kesempatan yang lain. Aku mau. Oke, Rian. Nah, boleh Rian. Louis Vuitton. Hitungnya udah bener. Tapi bukan Louis, tapi Louis. Louis Vuitton. Sama kayak tadi. Paris, bukan Paris, tapi Paris. Ya, dibaca. S-nya nggak dibaca. Oke. Lanjut.
Nah, ini kalian pasti udah sering melihat nih logonya di jalanan, tapi mungkin masih bingung cara bacanya. Ada yang ada yang mau coba atau ada yang Saya udah tahu boleh cara nggak, Kak? bacanya? Boleh deh, Astra deh, nggak apa-apa sekarang. Tadi Iya. Naila Kamilia mau udah Oh, Naila mau ini nyoba? tadi. Ah, Ya, aku mau oke oke nyoba. oke. Iya, nggak Sorry apa-apa, sorry boleh. sorry. boleh. Naila dulu. Pejot. Kalau saya pejot gitu loh. Nah, Pejot. sudah hampir benar, tapi yang benar tuh Peugeot. T-nya nggak kebaca. Pejot. E dan O-nya jadi Peugeot, jadi O. Oke, terima kasih Kak. Ya. Selanjutnya, nah ini juga nih mungkin yang cewek-cewek yang sering beli make up dan skincare pasti tahu. Ada yang mau coba? Kita tahu sih. Ada yang tahu? Apa masih asing sama merek ini? agak susah nih Kak. Kalau ada yang mau coba, Raisa mau nyoba tuh. Saya mau coba nah boleh Mikael. Yves Saint Laurent. Tuh, Yves Saint Laurent. E-nya yang di akhir tuh ya, jadi Yves Saint Laurent. Nah, betul. Nah, ini juga nih mungkin kalian sering lihat dan sering beli rotinya di sini, tapi masih bingung cara bacanya. Ada yang tahu? Ada yang mau nyoba? Aku Kak. Selamat datang di Tusles Jurs. Coba Najla. To le jour. Nah, kebiasaan tapi tu-nya agak kurang tepat karena yang benar tu bukan o. Tadi juga bukan le tapi le. Karena kalau le nanti S-nya nggak ada jadinya. Le doang. LE. Gitu. Nanti itu soal nantilah artikel. Cara baca yang tepat tu le jour. Nah, ini juga sama-sama patisserie atau toko roti. Baca yang atas aja dulu. Ada yang tahu? Yang mau coba? Saya mau coba yang atas. Boleh deh, Aska. Paul. Betul, Paul. Nah, mau coba baca yang bawahnya nggak? Mau deh. Agak sulit tuh. Nah, Duh, coba, ya benar coba. agak sulit. Maison de qualité. Qualité. Ada E itu. Bawahnya fond de teint. Nah, maisonnya tadi yang tepat maison bukan maison. Maison tadi. Maison. Terus D-nya juga yang betul de karena nggak ada S-nya. Kalau jadi E-nya tetap dibaca E, jadi de. Terus tadi qualité karena U-nya kan kalau setelah U-nya tuh nggak kebaca, jadi langsung qualité. Nah, Ingat yang ya lain udah U-nya, benar. ilangin aja U-nya. Nggak usah, U-nya abaikan. Sulit dilupakan Kak U-nya. Iya, harus dilupakan itu yang U. Gak bisa move on dari U. Waduh. Kalian udah sempat belajar angka belum? Baru dikasih tapi video baru pembelajarannya lihat Kak. video. Selewat Oh. aja gitu Kak. Oh, selewat. Oke. Oh, jadi belum ini. Berarti nanti kita bisa nge-cover juga nih minggu-minggu ke depannya. Jadi yang benar gimana Kak nih? Kak Titan, cara ngomong 1889 nih. Yang benar itu 1889. Mil itu 1000, Witsong itu 800, 1889 itu 89. Begitu ya guys, agak ribet emang guys. Tapi nggak apa-apa. Pelan-pelan. Lama-lama lancar kok. Mm-mm. Yang berikutnya, nah ini juga nih salah satu merek pakaian yang biasanya dipakai anak-anak high bis. Vetements bukan Kak? Nah, ya betul. Vetements. Berikutnya. Udah ya? Udah habis ya? Oh, udah habis. Udah habis. Wah, kalau udah Nah, habis, gimana nih Kak Titan kalau udah habis?
Sepertinya ada kuis berhadiah nih Kak Rian. Oh iya, betul sekali. Jadi untuk mengakhiri minggu ini, kita ada kuis-kuis berhadiah atau fun game. Bisa diperlihatkan Kak Kezia, fun game-nya kayak gimana sih? Ini kompetitif ya, jadi yang menang nanti bakalan dapat hadiah menarik. Menarik banget deh pokoknya deh. Wih, nggak usah dilegangin juga guys. Beneran dilegangin dong. Nah, peraturannya kalau yang belum ngerti bisa dibaca atau mungkin Kak Dani bisa coba bantu aku ngejelasin peraturannya gimana sih sebenarnya? Ya, pokoknya ini ada 2 babak, guys. Nih, babak pertama itu nanti setiap orang ada 2 putaran ya, ada 2 putaran. Di putaran pertama setiap orang dapat 1 soal gitu. Nanti ada soal terus nanti kalau misalkan orang pertama nih, aku tulis dulu deh di chat orang pertamanya siapa, orang kedua siapa, bentar ya. Aku tulis dulu. Ya, nih, jadi orang pertama itu Aska kan. Nah, misalkan Aska nih, soalnya Aska nih, dia salah jawab nih. Nah, nanti dilempar ke Amanda, terus ke Cindy, gitu. Jadi terus ke bawah gitu. Nah, nanti kalau benar itu dapatnya 10 poin, tapi kalau salah nggak ada dikurangin nih. Nah, pas babak kedua, babak rebutan, baru nanti kalau benar 20, salah ada min 0 gitu. Jadi di babak pertama ini intinya semua orang kedapatan bagian soalnya guys gitu. Di putaran pertama nanti satu-satu gitu, terus nanti ada putaran kedua satu-satu juga gitu. Jelas nggak kira-kira kalian? Apa aku muter-muter? Jelas Jelas kok, kok. jelas banget. Ya langsung Nah. aja kali ya, coba ya biar ini. Boleh sih, Nanti aku yang boleh. hitungin poinnya kok, tenang aja. Gak usah ribet-ribet ngitung poin guys. Yuk, langsung aja mulai ya. Nah, Aska. Ini soal Aska. Aska. Oke. Gimana nih Kak? Cafe Prokop. Oke. Betul. Cafe Prokop. Betul. Keren. Betul. Amanda. Soal Amanda. Sier, Aman. Gimana? patisier. Nampaknya agak kurang betul. Jadi mohon maaf, Amanda mungkin nanti bisa lagi dapat poin. Cara berarti dilempar ke Cindy. Cindy, gimana yuk? Gimana sih? Patisserie. Masih kurang Agak tepat, kurang. ada yang salah. Ada yang salah sedikit. Ini sedikit lagi. Kita lempar ke Najla berarti. Gimana Najla? Patissier. Oke, melenceng. Tadi lagi. sini udah agak bener. Tadi sini hampir agak benar nih. Iya, hampir. Coba Mikaela. Rinjani ya. Saya ya. Ya Iya. gimana? Bisa. Patissier. Gimana? Sedikit lagi. Bisa diulangi? Gimana? Saya bilang nggak? Patissier. Pati. Sier. Masih kurang di belakang Masih ini kurang. Tadi yang paling bener tuh Cindy, tapi agak yang ada kurangnya gitu di akhir-akhir. kurang gitu sih. Berarti sekarang Agiska bisa menjawab. Agiska. Siapa? Iya, bentar. Patisserie. Bisa diulang? Patisserie. Sedikit lagi. Agak miss di akhir-akhir. Salah sama E-nya itu loh. Aduh, dikasih tahu ya salah satu.
Tolong ya Kakak berarti Dani, jangan sekarang dikasih tahu ya. Rian, gimana Rian? Patihi. Masih salah. Raisa, Patisserie. Bisa diulang? Patisserie. Patisserie. Aku kasih ini ya, hin ya. Tadi kan kalau itu ketemu sama apa tuh huruf F, R, S itu jadinya bacanya gimana ya? Dibaca. Kalau Dijawab jangan, Kak. tadi Coba. sampai mana sih tadi ininya? Mikaela coba, Mikaela terakhir. Mikaela, Terakhir siapa tadi? Patisserie. Oh. Nah. Gimana? Coba sekali Udah lagi. bener ya tadi ya? Coba sekali lagi Siri. Patisserie. Oke deh, boleh, kayaknya boleh. Benar. Tadi Ya, bener kali. patisserie ya. Patisserie bener tadi kata Mikaela. Cobaan pertama udah betul. Tadi kan Cindy sama siapa yang hampir bener tuh? Rinjani apa Agiska? Tapi tadi tuh masih patisserie ya, Pak. Yang Patisserie. benar tuh patisserie. Tadi Mikaela benar. Oke, berarti Tadi udah nih. tadi soal Gampang kedua sekali nih. tadi soal kedua ya. Tadi Iya. sekarang Cindy. Soal Cindy. Bom. Ayo gimana udah final answer nih? Tadi ada di contoh huruf N. Bum. Gimana bom? Bum. Iya. Ya, betul. Tampaknya kurang tepat ya, bukan bom. Oke, bisa dilemparkan lagi Kakak Dani. Iya, berarti selanjutnya buat Najla. Bung. Coba sekali lagi Najla. Bung. Oke. Bum. Bung. Bom. Udah bener. Oke. Najla udah bener, bom. Jadi yang benar bom, bukan bom. Sengau, ini sengau. Bom. Wah, ini agak susah nih. Siapa nih, gilirannya siapa nih? Gilirannya Najla. Geser kan ya datang. Giliran Semangat Najla. Naila. Sorry. Tadi giliran Iya, Naila Kamilia. Kan ya? Iya, berarti sekarang Najla. Aldriki kan nggak datang. Aku lagi. Iya, kan tadi lemparan soalnya Cindy. Oke. Boyd de Leau. Salah. Rinjani. Buat lelo. Sudah hampir benar. Hampir. Ada kesalahan di akhir. Salah di D-nya tadi sih. Ya, selanjutnya berarti Rinjani ya. Siapa tadi? Agiska. Tadi Rinjani udah. Agiska ya berarti sekarang. Buat dulu. Udah Benar. benar nih. Boa de lo ya. Boa de lo. Berarti Lanjut sekarang nih. soal Rinjani. Rinjani bacanya apa? Lelai. Le-nya udah benar. Le-nya Tadi udah dia benar. lele. Tadi apa? Lelai. Coba kurang kedengeran. Lelai. Ada kesalahan. Agak salah di akhir ya. Tapi kata keduanya ini kurang. Agiska berarti lempar ke Agiska. Gimana Agiska? Lelet. Masih kurang kata keduanya ya.
kata keduanya masih kurang sedikit aja. Rian coba masih bisa Rian. lele, Nah, kayak biang itu baru ya. Jadi lele ya, lele. Benar kata Rian tadi. Oke. Sekarang Rian ya. Tadi Agiska soalnya udah ya. Aduh, maaf banget nih guys. Tadi soal Agiska udah belum? Ya tadi Giska udah, Rian. Udah. Udah ya. Berarti sekarang soalnya Rian. Hmm. Gimana Rian? Rian Fatin. le livre, Gimana? Bisa Coba ulang. le livre, Oke, très bien. Udah bener cara bacanya le livre. Raisa. Sekarang soalnya, iya benar Raisa ya. Ya, Soal Raisa. Raisa. Soalnya Raisa. Raisa. Gimana? Mic-nya agak kecil soalnya. Kecil sekali. Oke, benar Tuh. benar Kak Dani. Liong tadi dia ngomongnya. Oke, Mikaela. Soal terakhir di putaran pertama. Angleterre. Oke, benar Angleterre. Soal terakhir di skip aja karena punyanya Kaisar. Skip. Udah semua kan ya? Sorry. Udah semua dapat giliran kan ya? Giliran soal. Oke. Putaran siap-siap buat putaran kedua ya. Ini skor sementara buat ini putaran pertama. Oh, bisa disebutin skor sementara gimana, Kak Dani? Kok udah dikasih unjuk soalnya? Wah, gimana nih? Kok di reveal? Aduh. Ini Aska 10 ya. Masih dipimpin sementara oleh Rian sama Mikaela Rainisa dengan 20 poin. Yang lain masih berusaha. Ya, langsung aja. Pertama untuk nama Presiden Prancis, Aska. Macron. Gimana? Macron. Gimana Oke, kalian? betul. Betul. Macron, Oke. Emmanuel Macron. Ini Nah, rebutan ini- atau gimana? Enggak, ini Kenapa? masih bergilir. Ini Masih untuk bergilir. Ntar Amanda. babak kedua baru rebutan. Ini putaran kedua, jadi masih bergilir. Putaran terakhir. Babak. Iya, nggak apa-apa Naila. Amanda. Amanda, mic-nya ada masalah ya? Sepertinya suara Amanda tidak terdengar ya. Oke. Mungkin Amanda bisa di-skip dulu deh. Ininya ya, nanti nyusul. Bisa nggak Amanda suaranya? Oke, masih bermasalah sepertinya. Sepertinya masih belum. Kayaknya masih ada masalah ya Amanda. Berarti ini soal untuk Cindy dulu deh. Ya, harusnya Pose. gampang ya. Gimana? Français. Oke, udah bagus. Français. 10 poin buat Cindy. Sekarang Najla.
La terre. Gimana? Tadi? Ulang sekali lagi. La terre. Oke. Betul. Latte. Amanda dulu deh. Tadi Amanda udah bisa belum? Mic-nya. Iya, Kak. Nah, ya. Oke. Alhamdulillah. Soal buat Amanda ini. Gimana Amanda bacanya? La Tour Eiffel. Eiffel. Sekali lagi coba. Coba yang La benar. Eiffel. Agak sedikit ini ya. Di akhir-akhir tuh. Tapi boleh kayaknya tadi. Udah. Oh boleh. Tadi Iya, tapi sebenarnya yang tadi ada pertama, benar sih. yang pertama udah benar. Ya. Tadi Jadi yang sebenarnya pertama udah benar. La La Tour Tour Eiffel. Eiffel. La Tour Eiffel ya guys. La Tour Eiffel gitu. Oke, berarti 10 poin buat Amanda. Selanjutnya buat Najla. Tapi Najla tadi kan aku udah. udah, Kak. Oh udah ya? Udah ya sorry. tadi. Rinjani juga udah ya? Belum. Rinjani belum ya? Belum Baru ya? Rinjani. Ya, Rinjani berarti sekarang. Gare de Lyon. Oke. Oke kan ya? Rian Titan Oke ya? banget. Gare de Lyon. Gare de Lyon, benar. Agista, gimana? Festival de Cannes. Agak Oke, sedikit. festival D-nya udah Festival benar. D-nya udah bener. Tapi yang terakhir ini masih salah nih. Jadi kita lempar buat Rian. Gimana Rian? Festival de Cannes. Oke, Rian lagi yang mendapatkan poin ternyata guys. Oke. Berarti sekarang soal untuk Rian. Soal gilirannya Rian. Gimana? Bentar. Hah? Bisa diulang? Jote d'Ivoire. Masih kurang Di tepat. buarnya udah benar. Masih kurang tepat. Awalnya. Kita lempar untuk Raisa. Cote d'Ivoire. Kurang dekat Gimana? mic-nya kayaknya. Cote d'Ivoire. Shot Sudah atau betul. Udah. Kayaknya sudah betul ya tadi Sudah ya. betul. oh tadi Kot ya dia ngomongnya. Benar-benar Gimana dia tadi? ngomong betul. Oke. Oke. Yang benar Cote d'Ivoire ya. Cote d'Ivoire ya. Ya, sekarang soal gilirannya Raisa. Tadi kan soalnya Rian. Raisa. Nice. Udah benar, Iya, udah benar. benar lagi untuk Raisa. Dapat 20 poin dia. Oke, skip aja langsung ke babak Eh, ini. Mikaela belum? Oh iya, Mikaela. Sorry, Mikaela ya. Kakak Dani Aduh. melupakan. Eca. Salah Eca. Musée du Louvre. Gimana? Bisa diulang? Musée du Louvre. Louvre-nya udah benar, tapi ada kesalahan di yang awal. Coba yang awal Coba tadi diulang. dia ulang. Kayaknya kurang jelas kami mendengarnya. Mikaela. Musée du Louvre. Gimana Kak Titan Karian? Ya oke deh, boleh deh. Boleh Tapi ya. sebenarnya Ya, yang sudah ngomongnya muse, bukan muse. Ya.
Musée. Musée Du Louvre. Oke. Berarti perolehan sementara angka bisa dilihat di chat. Juara 1 siapa tuh? Yang dipimpin oleh Mikaela. Coba Raisa dan Mikaela, Rian. Rian, dan Raisa. Oke, Coba tadi- babak rebutan nih guys. Oke, langsung aja ya kita ke babak rebutan. Gini ya, kalau babak rebutan itu cepet-cepetan raise hand ya guys. Jadi Udah tahu kan ya semuanya Raisen ya di Zoom? udah tahu kan ya? Lalu kita nunggu ini dulu nih, Najla nih masih connecting audio, dia baru masuk tadi kelempar. Oke. Jadi kalau yang belum tahu itu ada di bagian reaction. Di Najla sebelah ada kanan. 2 ya? Ada 2 akun. Iya, Ya. Kak, soalnya kalau pakai yang HP doang suka error. Oke. Gimana kalian? Ya kalau yang belum tahu, raise hand itu ada di sebelah kanannya record di reaction. Nah, ada raise hand. Ini nih ada raise. Nah, di reaction guys di bawah itu pilih raise hand ya. Nah, nanti pas soalnya ditunjukin nanti cepet-cepetan aja raise hand. Terus nanti kalau benar poinnya nambah 20. 20. Kalau salah, De soleil. kalau salah De, Kalau salah -5 ya guys. Jadi hati-hati dalam raise hand. Bisa dimulai, Kakak Dani? Atau boleh. dikasih nafas dulu? Udah nafas dari tadi kok. Oke, udah dimulai saja kalau gitu. Oke, Mikaela duluan, Mikaela. Jadi Mikaela Mikaela duluan. habis itu Aska ya. Langsung lunettes Mikaela. de soleil. Gimana? Lunettes de soleil. Oke, bagus. Très bien. Lunettes de soleil. Oke. Waktu lu gini ya. Yaudah ayo lanjut dulu. Aska dulu. Le drapeau. Le drapeau. Benar. Jadi waktu menjawabnya 5 detik ya guys ya. 5 detik harus buruan biar cepet nih. Biar seru ini, biar lebih kompetitif. Oke, Kakak Dani. Siap. Mikaela duluan, habis itu Aska. La télévision. Gimana tadi ulang? La télévision. Oke. Udah benar. La télévision. Aska. La plage. Kurang tepat. Aska -5. Amanda dulu. Tadi Amanda dulu. Amanda. La plage. Agak kurang. Cindy. La plage. Masih kurang ya. Boleh lagi gak? Boleh lagi gak? Rian dulu. Tadi Rian Rian apa Raisa? duluan. Raisa duluan ya tadi. Raisa dulu. Raisa. Plage. Oh, itu dia. Benar. La plage. Turunin Kak dulu, jangan mulai dulu dong. Aduh. Kak Kezia. Tenang Bapak-bapak, tenang. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Ayo Cindy duluan. Cindy duluan. Lavong. Apa? Sekali lagi. Lavong.
kurang, kurang. Najla, Le vent. ya. Ya. Tuh. Oke, turunin dulu tangannya, turunin dulu Rian. Nah, mulai ya, 1, 2, 3. Mikaela dulu. Raisa, Mikaela, 1, 2. La fleur. Siapa itu? Apa sekali lagi? La fleur. Masih kurang ya. Raisa, La fleur. gimana? Bapak Rian dan Titan. coba bisa diulangi lagi Raisa. La fleur. Oke, ada samar-samar R-nya tadi. La fleur. Udah benar. La fleur, oke. Turunin dulu tangannya, turunin dulu. Rian, turunin dulu Rian. Tolong Kak Kezia di. Aduh, ini gimana ini operator ini? Aduh. Biar seru, tenang dong. Turunin dulu dong Amanda, ya ampun. Belum mulai ini. Sabar, Kak Dani sabar. Sabar, galak banget. Sabar ini. Oke. 1, 2, 3. Oke, Mikaela dulu. Le sac. Oke, ini gampang ya. Ini gampang Ini sih. gampang ya. Oke, benar Lesak. lesak ya. Oke, turunin dulu tangannya. Yuk, 1, 2, 3. Raisa duluan. La maison. Masih kurang tepat sepertinya. Gimana? Tadi Coba sekali kasih kesempatan lagi. Coba La sekali lagi. maison. Gimana Karian Katitan? Udah benar tadi. Coba sekali lagi agak sedikit. La maison. Oke. Benar. La maison. Ya, La maison benar ya. Ya oke. Turunin dulu tangannya. Yuk. 1, 2, 3. Susah loh. Agak sulit ini, Kak. Oke, Mikaela dulu. Berani nih Kaila nih. L'oreille. Rebiang. Benar. Lori. Oke, lanjut. 1, 2, 3. Oke, Mikaela dulu. Sekolah salah Aska. 1, 2. Les jeux. Les jeux. Bisa diulang. Les jeux. Coba yang lain. Aduh, susah. Yes, sudah betul ya. Bagaimana Rian? Tadi leisure atau leisure? Les jeux. Yang awal atau yang kedua? Leisure atau leisure? Yang kedua. Oke. Yang kedua berarti benar. Leisure. Oke, turun dulu tangannya. Najla, turun dulu Najla. Oke. Ini tolong santai ya. Ini santai ya ampun. Nggak pernah santai. Ya, 1, 2, 3. Aska duluan. Le poisson. Le poisson. Jadi yang benar yang mana nih? Yang pertama main kedua nih. Le poisson. Le poisson. Poisson. Salah. Masih Salah. kurang tepat di kata Salah, kedua. salah. Kata keduanya masih kurang tepat. Mikaela, Le poisson.
Nah, itu perfect sekali Mikaela. Jadi Yang benar kalau adalah S-nya puasa. 2, S-nya 2 bacanya S ya. Kalau 1 baru poison. Poison itu racun ya kalau S-nya 1. Kalau S-nya 2 itu bacanya poisson, artinya ikan gitu. Oke. Turun dulu Aska. 1, 2, 3. Nah, lo disebutin tadi. Beda-beda tapi ini beda penyebutannya. Aska. Le potion. Kesempatan satu lagi deh. Tadi udah disebutin loh pada gimana? Aska. Le potion. Le potion. Le potion. Masih kurang tepat, sayang sekali Aska. Berarti Aska -5. Mohon maaf. Berarti Raisa Le potion. masih kurang tepat. Jadi -5. Amanda Le poison. masih kurang tepat. Masih kurang tepat. Coba sekali lagi. Maaf. Coba ulang lagi nih. Le poison. Dalam bahasa Perancis, Salah yang awalnya. Cindy Le poison. masih kurang tepat. Rian Le poison. masih kurang tepat sih ya. Baik lagi ke Aska. Aska udah tadi. Gimana jadinya? Maaf guys. Sorry. Jadi gimana Titan? Soal ini gimana Titan? Mohon maaf, itu ada salah penulisan. Harusnya yang benar I-nya itu sebelum S. Jadi tadi yang jawab Le Poisson sebenarnya udah betul. Tapi karena tadi sebelumnya juga pas lagi bahas Le Poisson sudah dijelaskan sama Dani, jadi sebenarnya ini tidak usah dimasukkan ya, atau jadi bonus aja. Bagi rata. Jadi bonus aja, jadi bonus. Sebenarnya racun itu tulisannya ada I-nya ya setelah O. Jadi poison, jadi berarti poison. Tadi aku nggak lihat slide-nya itu, kalau itu benar bacanya Le Poison ya, tapi nggak ada Le Poison tuh apa, nggak ada ya. Jadi ini yang buat soal salah. Nah itu yang benar tuh di chat Poison. Jadi dari tadi aku kira itu tulisannya Poison gitu ya. Padahal Poison tuh nggak ada. Salah tulis ini soalnya. Jadi bonus ya, mohon maaf. Jadi turunin dulu tangannya. Karena ini bonus, kita ke soal selanjutnya. Yuk siap-siap. 1, 2, 3. Siapa tuh? Mikaela. La table. Mikaela udah jago banget nih kayaknya. Bener, udah bener La table. Kita pimpin Karian atau Kak Titan. Gimana? Keadaan nih? Udah ya? Sudah betul. Nah, pimpin buat selanjutnya. Ini masih ada soalnya atau udah selesai sih? Masih ada kalau nggak salah. Oh, masih ada ya? Ya. Oke deh. Kalau gitu siap-siap ya. 1, 2, 3. Oke, Aska duluan. Lalam. Oke.
Betul. Udah benar? Dalam. Abu. Diturunin dulu, turunin. Masih ada nggak Kak Izya soalnya? Masih, Harusnya masih. ada ya? Heeh. Oke, siap-siap ya. Un, deux, trois. Gimana tuh Kapten? Mikaela dulu atau Aska dulu? Mikaela dulu. Oh, Mikaela. Mikaela dulu. La voiture. Bisa Betul diulang? lagi. La voiture. Oke. Voiture. Nggak betul. Yang benar jadinya Yang la mana, Kak, ya? voiture. Yang benar tadi. Pokoknya ingat ya tadi yang udah dijelasin. Itu penting banget soalnya. Lanjut ya. Oke, un, deux, trois. Mikaela Mikaela. sepertinya. Le bateau. Gimana? Le bateau. Oke, bagus lagi. Kalian. Udah benar le batu. Oke, siap-siap lagi. Un, deux, trois. Halo. Aska memberanikan diri. Silakan. Le miroir. Le miroir. Oh, oke kali ya, Kak. Oke. Oke, le miroir ya. Sebenarnya ada R-nya dikit ya, tapi nggak apa-apa. Apakah masih ada soalnya, Kak Kizia? Udah deh. Sebentar, Udah ya? sebentar. Nah, Masih. Masih ada satu ya? Atau masih ada berapa? Waktunya soalnya mepet nih. Masih satu kok. Oh, tinggal satu ya? Oke deh, yang terakhir tuh tadi siapa? Siap-siap ya. Un, deux, trois. Oke, Amanda. Jarang sekali. L'hôpital. Gimana? L'hôpital. Rebian. Betul sekali. L'hôpital. Ingat tadi Ash itu nggak pernah dibaca. Jadi Masih ada l'hôpital. satu. Oh, ada lagi satu lagi. Oke, terakhir. Terakhir ini. Oke. Un, deux, trois. Silakan. Mikaela nomor 1 langsung. Un, deux, trois, quatre, cinq. Wah, udah Angus. Aska. Kok gitu? Tadi 5 detik. Oke. Le printemps. Masih salah. Amanda. Le printemps. Hah? Bisa diulang, Amanda? Le printemps. Oke. Oke. Le printemps. Benar. Amanda. Udah ya? Kak Kizia udah selesai belum? Udah. Soalnya. Udah ya? Oke. Gimana keadaan nih penilaiannya? Sejauh ini siapa yang menang? Siapa yang kalah? Siapa yang juara 1? Jauh sekali ya. Mikaela Rainisa 190. Oke. Jadi guys, karena udah selesai kuisnya, ada hadiah menarik bagi yang memenangkan. Hadiahnya dikasih taunya secara pribadi aja kali ya, Kak. Oke deh kalau gitu. Nanti yang menang di ini deh di chat sama Kak Dani. Lanjutnya gimana? Gampang lah ya. Oke, sepertinya sudah selesai. untuk minggu ini
udah selesai. Kalau Foto misalkan bareng kali ya, kalian, Kak. kenapa? Foto bareng dulu kali ya. Iya nanti. Jadi kalian kalau misalkan lagi belajar terus mau nanya gitu, silakan, aku terbuka banget. Jadi nanya aja di grup boleh, kalau malu di personal chat juga boleh, silakan. Ke Kak Rian, ke aku, ke Kak Titan, ke Kak Dani, ke Kak Kezia juga silakan gitu. Jadi itu aja untuk minggu ini. Maaf kalau misalkan ada kesalahan kata dari aku, dari Kak Titan juga, Kak Dani sama Kak Kezia. Sebelum kita pamit, ini kali ya, foto dulu ya. Boleh, Kak, boleh. Oke. Makasih ya udah kelas bareng nih selama 2 jam nih. Kan capek kalian ya. Buka kamera dong. Ya nggak usah dipaksa juga kalau misalkan dia nggak bisa, nggak ada kan gitu ya. Kalau bisa buka kamera dong, guys. Penting nih, guys. Buat ngasih ke Bu Ratna, Iya. Udah, Kak. Rian, Agiska, Amanda, Najla. Mohon maaf Kak, saya nggak bisa on cam. Oke, nggak apa-apa. Amanda ya? Oke. Najla, bisa nggak on cam? Oke. Kak Kezia mungkin bisa fotoin. Dihitung dong, Kak. Oke. Bentar. 1, 2, 3. Udah ya. Oke. Makasih semuanya. Terima kasih Kak. Kak. Dadah. Makasih ya Terima udah. kasih, Kak. Terima kasih. Minggu depan kita masuk Terima materi. kasih Kak. Oke, Terima kasih. sama-sama.